Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita, baik Jemaat GPP Cawang, Pemulihan, Tanjung Priuk. Pagi hari ini kita mau memberikan hidup kita bagi Tuhan, meskipun pada pagi hari ini kita dibatasi oleh layar TV, kita dibatasi oleh keadaan, tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, Dia adalah Tuhan yang bertata di atas setiap puji-pujian kita, meskipun kita hanya memuji Tuhan dari rumah, meskipun kita hanya menyembah Tuhan dari rumah, tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau mengangkat pujian, kita mau katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari dalam hidup kami Tuhan, meskipun kami gak tahu kemana kami harus melangkah, kami gak tahu kemana kami harus mencari jawaban, tapi kami tahu bahwa ada satu jawaban yang pasti, yaitu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan terima sukacita surga. Biarlah sukacita surga senantiasa mengalir dalam hidup kita. Ketika kita banyak mengalami pencobaan, ada begitu banyak badai kehidupan, tapi kita tahu Dia Tuhan yang selalu ada dalam hati kita.
surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Pagi hari ini kita mau masuk ke dalam tahtanya yang kudus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau membawa pujian kita, nyanyian kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita yakin ketika Dia berfirman dalam hidup kita, janjinya ya dan amin. Ketika Dia bertindak dalam hidup kita, ketika Dia berkata dalam hidup kita, bagi Tuhan tiada yang pernah mustahil. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Pada masa ini ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, bagi Tuhan tiada yang pernah mustahil. Oh.
Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Betul Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, bahkan lebih dari cukup Bapak. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dalam setiap langkah kami, dalam kehidupan kami setiap hari Bapak. Pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kiranya Kau telah siapkan hamba-Mu yang menyiapkan, menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau persiapkan di kami Tuhan Yesus untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pada pagi hari ini, di mana anugerah Tuhan sudah cukup bagi kita sekalian. Ini yang sedang kita cari, dan ini yang menjadi kerinduan bagi setiap manusia pada umumnya, dan khususnya orang-orang percaya. Ketika orang tidak menemukan akan anugerah ini, maka mereka mengalami kegelisahan, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami berbagai-bagai macam kekhawatiran. Ada banyak-banyak persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa kita atasi dan tidak bisa ditanggulangi. Tetapi hanya satu perkara yang Bapak Ibu perlu adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Ini cukup dikatakan firman Allah. Dan memang cukup anugerah Tuhan mengatasi segala-galanya. Kasih karunia Allah meliputi segala-galanya. Yang menjadi kebutuhan, yang menjadi kerinduan, dan yang menjadi apa-apa yang untuk dapat kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tanpa anugerah Tuhan, keberadaan kita hari ini tidak ada. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa dan berbuat sesuatu, hal-hal yang positif dan hal yang baik dalam hidup ini. Semuanya oleh karena Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan tidak menghendaki kita boleh ada di tempat ini atau kita boleh ada dalam kehidupan ini? Pasti kita, ya, kalau kita percaya, berapa banyak orang yang menjadi korban, berapa banyak orang yang telah meninggal. Karena mengapa? Karena memang sudah cukup anugerahnya bagi mereka. Sudah disuruh pulang. Jemaat kita saja, minggu ini satu lagi. Ya, saya kasih kabar, yaitu ada satu anggota jemaat namanya Ibu Mariana. Ibu Maria ini usianya sudah 67 tahun. 67 tahun, hari Rabu yang lalu telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Ibu Mariana itu kakak daripada Bapak Gagan. Ya, Bapak Gagan. Itu kakaknya. Bapak Gagan, kemudian hari Rabu meninggal, enggak sakit. Tidak sakit, cuma agak sedikit ya, mual-mual. Sudah setelah itu ya dikasih obat-obatan yang biasa-biasa sama anak-anaknya, kemudian sudah jalan, selesai. Bawa ke rumah sakit sudah tidak ada. Hari Rabu meninggal, hari Kamis kita makamkan kemarin di Taman TPU Pondok Kelapa, tetangganya Bapak Ari Moraharjo di situ. Ya. Nah, sudah selesai anugerahnya. Kita masih memiliki anugerah Tuhan hari ini. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh percaya dan boleh sungguh-sungguh ya anugerah Tuhan. Jadi Tuhan hadir di setiap kehidupan kita dan di setiap napas hidup kita. Saya mau baca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Surat Efesus pasal 5, ayat pertama dan ayat yang kedua, demikian firman Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Judul firman Allah pada minggu pagi hari ini saya berjudul aroma yang menyenangkan. Ya, kalau bicara soal aroma pasti kita sudah sangat akrab sekali, yaitu berbicara dengan bau-bauan atau wangi-wangian. Tidak ada di antara kita yang tidak senang dengan wangi-wangian yang indah, wangi-wangian yang menyegarkan. Pasti kita sangat menyenangi, itu namanya wangi-wangian. Apalagi kaum wanita, para ibu-ibu atau wanita-wanita muda sangat akrab sekali dengan wangi-wangian. Kaum remaja, pemuda juga kecenderungannya sudah itu. Tapi nggak tahu bapak-bapak ya.
Atau bapak-bapak termasuk saya juga. Jadi tidak mungkin kita agak sedikit kurang perhatian lah. Tetapi saya percaya kita semua senang dengan namanya wangi-wangian. Hari ini Tuhan mau berbicara firman Allah, bagaimana apakah aroma kita menyenangkan Tuhan. Lalu tadi firman Allah dikatakan sekali lagi bagian terakhir dikatakan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, inilah kesenangan dan inilah kesukaan Allah, yaitu korban sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wow. Allah, kita mau mengerti kunci bagaimana Allah menyenangkan hidup saudara dan saya, dan bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Kalau Allah sudah memberikan kesenangan bagi kita, memberikan anugerahnya bagi kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap anugerah Allah tersebut. Dan inilah yang dikehendaki dan dirindukan Allah, supaya ada korban persembahan yang menyenangkan atau korban yang harum bagi Allah di dalam kehidupan dunia ini. Secara fisik kalau boleh saya katakan, yang namanya aroma atau yang wangi-wangian itu tidak dapat kita lihat dan tidak dapat dengan kasat mata. Tetapi dapat kita rasakan dalam sebuah indera yang satu lagi yang namanya indera penciuman. Ya kan? Kalau kita masuk dalam ruangan ini, ketika ruangan ini kurang sedap, ruangan ini artinya ada bau-bau yang tidak menyenangkan, pasti kita tidak senang. Pasti kita berusaha untuk menghindar atau untuk tidak masuk ke tempat itu. Ya, kenapa? Karena itu sangat mengganggu sekali, tidak menyenangkan atau membuat kita mengalami kekesalan dan kejengkelan. Ya, kalau kita lewat di sebuah tempat atau di tempat pembuangan sampah, pasti banyak orang yang memalingkan wajah atau menutup hidungnya, cepat-cepat untuk dia berlalu. Sekalipun ada di situ, pasti dia akan cepat-cepat untuk berlalu. Tetapi ketika kita ada di dalam sebuah tempat atau sebuah ruangan atau ada di taman bunga, pasti kita mau berlama-lama di sana. Ya kan? Ada taman bunga, begitu banyak semerbak bunga-bunganya, rasanya kita mau napas terus, tarik napas terus. Sangat menikmati. Manusia saja menyenangkan itu, apalagi Allah yang telah menjadikan kehidupan ini. Dan saya percaya apa yang kita sukai, apa yang baik, pasti Allah juga menyenangkan dan menginginkan akan hal tersebut. Ya. Kenapa demikian halnya juga? Bahwa hidup manusia ini telah dilengkapi atau telah diberikan perlengkapan di dalam kehidupan kita ini yang namanya indera penciuman tadi. Untuk menikmati aroma, untuk menikmati wangi-wangian. Sekaligus juga kita untuk mendeteksi itu namanya bau-bauan yang tidak menyenangkan. Karena di dalam hidup manusia ini, ya, Allah telah menaruhkan sebuah saraf namanya, yaitu namanya saraf reseptor. Karena ketika ada molekul-molekul udara yang bertebaran atau dalam diri seseorang melekat wangi-wangian atau bau-bauan, saraf reseptor ini yang menangkap molekul-molekul tersebut, kemudian memberikan sinyal atau memberikan perintah kepada otak kita, yaitu yang satu otak memori dan satu lagi otak yang namanya otak emosi. Diberikan perintah ke sana. Bagaimana memori kita? Ketika memori itu diberikan hal yang baik, maka dikatakan di situ kita menyenangkan. Emosi juga berbeda, ya, senang. Oh, kita senyum. Tapi ketika memori memberikan sebuah perintah bahwa ini tidak baik, maka emosi kita pun, saraf emosi, otak emosi itu akan memberikan ekspresi yang berbeda, yaitu menghindar atau kita menutup. Nah, inilah yang Tuhan berikan perlengkapan juga di dalam diri manusia sekalian. Sehingga saudara dan saya bukan hanya sekedar kita boleh tinggal dan hidup, Rasul Paulus menasihati, ayo jadilah penurut-penurut Allah. Kuncinya, penurut-penurut Allah saling mengasihi. Next, berikut. Iya. Nah, Kristus sudah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya. Penurut Allah, hidup saling mengasihi. Mari kita saling mengkoreksi. Kalau saya dikatakan penurut Allah, ya, apakah saya sudah saling mengasihi? Kemudian Kristus sudah mengasihi kita dan telah menyerahkan kasih karunia-Nya sehingga menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Nah, Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan
lewat karyanya, lewat kuasa salibnya. Dikatakan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai dalam kasih dan pengorbanan. Inti pengorbanan Kristus yaitu kasih dan pengorbanan. Kasih identik dengan berkorban. Kasih identik dengan memberi. Kasih tidak identik dengan menerima atau memanfaatkan atau mencari keuntungan sendiri. Tidak, tapi kasih identik dengan memberi. Itulah kasih Kristus. Maka Allah di depan Allah terus saling mengasihi, ya. Kasihnya tidak sebelah pihak, kasihnya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kasihnya saling mengasihi. Bukan dalam konteks hanya sebagai pasangan atau suami istri atau pasangan yang akan menikah, tetapi di antara sesama pun kita belajar untuk hidup di dalam kasih. Itulah yang disebut dengan penurut-penurut Allah. Jadi umat kepunyaan Tuhan, saudara dan saya orang percaya, ketika kita katakan saya masuk dalam kategori penurut-penurut Allah, maka disitulah kita harus menampilkan sebuah kehidupan yaitu saling mengasihi. Di dalam saling mengasihi ini diselaraskan atau disejajarkan dengan kasih Kristus yang begitu besar, walaupun tidak setara senilai dengan pengorbanan Kristus, tetapi minimum kita sudah belajar untuk menselaraskan ke arah korban Kristus yang penuh dengan kasih itu sendiri. Dan inilah yang menyenangkan Allah. Inilah yang disebut dengan persembahan yang harum bagi Allah. Jika kita hidup di dalam kasih, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana disitulah letaknya kesukaan atau menjadi keharuman bagi Allah itu sendiri. Ketika ada persembahan yang harum, maka Allah berkenan. Maka Allah sangat menyukai. Nah, maka dan Allah begitu berkenan kepada persembahan yang harum. Teringat saya baca dulu, teringat di luar daripada ini, yaitu bagaimana ketika Nuh mempersembahkan korban di dalam kitab Kejadian, saya ingat, Kejadian pasal 8, ayat yang ke-20 dan 21, di sana mencatat bagaimana yang mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Ia lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Lihat, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan menghukum bumi ini lagi karena manusia sekalipun, lihat, yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Allah mencium bau persembahan, ini titik baliknya. Ini titik return daripada sikap Allah, rencana Allah. Ketika Allah mencium bau persembahan, wow, tadinya Allah ingin merencanakan bahwa manusia ketika dia berbuat jahat, ketika dia berbuat kekejian di hadapan Allah, maka Allah memusnahkan. Allah menghapus semua. Itu adalah pribadi Allah. Dan di dalam pribadi Allah tidak bisa dikompromikan antara dosa dengan kebenaran, antara dosa dengan kekudusan, tidak bisa dikompromikan. Ketika dosa makin bertambah-tambah, ketika kedurhakaan manusia makin bertambah-tambah, maka Allah murka dan Allah membinasakan. Ini ketegasan daripada Bapa. Ya, kita lihat ketegasan daripada Bapa yang tidak tergoyahkan, dan Bapa yang kekal itulah yang melakukan hal tersebut. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi lihat dalam konteks ini, saya sangat tertarik, baru teringat tadi ketika saya duduk, saya baru teringat ketika Allah mencium bau persembahan. Ya, mencium bau persembahan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Belum diungkapkan, baru niat hati.
berarti seketika terjadi perubahan sikap dari Allah. Luar biasa. Luar biasa persembahan korban ini. Yang berkenan kepada Allah ini sangat mengubah dan perubahan itu terjadi ketika penciuman Tuhan menyenangkan akan korban tersebut. Maka dikatakan tidak lagi, ya, aku takkan mengutuk bumi lagi. Luar biasa ini. Sekalipun dikatakan, sekalipun yang ditimbulkannya adalah jahat sejak kecil. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah titik baliknya tadi. Jadi yang menjadi kunci adalah persembahan. Ketika Allah berkenan akan persembahan tersebut, maka Allah tidak lagi merencanakan dalam hatinya yaitu menghukum bumi. Maka daripada itulah, saudara-saudara sekalian, betapa kita sangat beruntungnya mempunyai Allah, ya, dan betapa sangat kita mengerti bahwa ada sebuah kunci yang dapat merubah, yang dapat mempengaruhi, bahkan yang dapat mengubah firman Allah, di mana Allah berkenan akan persembahan tersebut. Berarti intinya, next berikut, ya, terus, ya, nah, jadi intinya adalah bagaimana bau adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Nah, bukan saja manusia, tetapi juga Tuhan atau Allah. Sangat mempengaruhi. Ini harus menjadi sebuah kunci bagi kita. Harus menjadi sebuah perhatian bagi kita sekalian. Mari kita boleh menampilkan bau-bauan, wangi-wangian yang berkenan di depan hadapan Tuhan. Supaya Allah berkenan, supaya Allah menyenangkan, dan Allah berfirman bagi saudara dan saya. Ketika Ishak disuguhkan makanan, masakan oleh Yakub, kemudian Ishak mencicipi dan menikmati makanan Yakub yang disajikan oleh Yakub, maka Ishak berkenan untuk memberkati Yakub. Ingat kisah Esau dan Yakub? Di sana Yakub mempersembahkan atau membawa makanan yang sesuai dengan permintaan Ishak. Sehingga setelah Ishak selesai makan, ya habis makan, kemudian makan buah-buahan, anggur dan sebagainya, dan hati Ishak senang, dan kemudian Ishak memberkati Yakub. Sekalipun ditipu oleh Yakub. Sebetulnya harusnya Esau yang mau persembahan, tapi Yakub. Lihat, disinilah perkenanannya. Ya, kita belajar intinya adalah bagaimana persembahan itu sangat berpengaruh, ya. Bau yang harum itu sangat berpengaruh, bukan saja manusia tetapi juga Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Next, berikut. Ya. Nah, persembahan yang harum itu menggerakkan hati dan emosinya Tuhan. Wow. Kalau kita mencium bau yang indah, yang enak, pasti kita akan tergerak, hati kita senang, emosi kita pun jadinya muncul dalam ekspresi-ekspresi yang menggembirakan. Ya, kalau disemprot-semprot ruangannya, kalau pagi-pagi semprot-semprot, rasanya enak, segar gitu. Tapi sebentar lagi hilang sudah, ya, hilang. Tapi saya percaya persembahan yang sesungguhnya itu tidak akan hilang dan sirna ketika dipersembahkan dalam sebuah ketulusan dalam hidup ini. Next, yang berikutnya, ya. Sekarang malah pembahasannya bagaimana respon kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Sangat jelas sekali. Jadi respon daripada kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, itulah yang membuat hati Tuhan senang. Yang berkenan kepada Allah. Ketika Yesus berkorban lewat kasihnya di atas bukit Golgota, maka di sanalah Allah berkenan. Demikian juga orang Kristen, ya, kita selalu berdoa. Orang Kristen kan suka berdoa, kalau mau persembahan terutama nih. Semoga persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan, yaitu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Salah enggak persembahan doa ini? Tidak salah, tidak salah. Doa ini tidak salah, benar. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau ada yang mau doa, nanti Bapak ini berdoa untuk persembahan, ya, maka dia berdoa, ada kalimat pasti. Seringkali kita kerap mendengar kata, semoga persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Saat kita mendengar ini, maka kita akan berpikir, apakah bentuk persembahan yang harum bagi Tuhan? Apakah persembahan kolekta yang kita bawa itu, yang kita doakan, itu yang berkenan bagi Tuhan?
Ya, ada, pasti ada. Tetapi bukan itu secara langsung. Tapi ada hal-hal yang firman Allah ingin nyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Ada persembahan-persembahan yang patut untuk kita bawa. Korban-korban yang kita bawa. Supaya Tuhan berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada aroma-aroma yang menyenangkan Tuhan. Next berikut, mari kita baca di dalam kitab Bilangan. Saya ingin mengajak membaca. Ya, kitab Bilangan pasal 28. Iya. Satu-satu dulu. Bilangan dulu. Iya. Kita Bilangan pasal 28. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Saya mau bacakan bagi kita sekalian. Silakan simak dengan baik. Korban pagi dan korban petang. Kembali bicara soal korban. Tuhan berfirman kepada Musa. Perintahkanlah kepada orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka. Dengan setia dan pada waktu yang telah ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap dan yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan korban yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian pada waktu pagi. Dan sama seperti korban curahan, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ada 3 kali perkataan bau yang menyenangkan. Ayat 2, ayat 5, dan ayat 8. Bau yang menyenangkan. Kalau tadi ketika korban daripada Nuh berkata, ketika Allah mencium bau persembahan, bau korbannya Nuh, yaitu hewan yang tidak haram, ya, hewan yang tidak haram dan burung-burung yang tidak haram, maka Allah berkenan atas persembahan Nuh, sehingga Allah mengubah rencananya. Allah mengubah sikapnya terhadap manusia. Dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka harus membawa korban, membakar korban. 1 hari 2 kali. Korban pagi dan korban petang. Wow. 1 hari 2 anak domba. Yang berumur setahun. Dan itu tidak ada batas waktunya. Sampai kapan? Tuhan tidak katakan selama perjalanan, tidak. Tapi ketika bangsa Israel juga mereka sudah ada di tanah Kanaan, mereka sudah masuk ke negeri perjanjian, korban ini terus menerus dilakukan tiap hari tanpa henti. Wow, setiap hari, korban pagi, korban petang. Berapa banyak korban, berapa banyak anak domba yang disembelih. 1 hari aja 2 ekor. Ya, setahun berapa ekor? Sepanjang 40 tahun dalam perjalanan berapa ekor? Betapa kayanya Tuhan memberkati mereka. Mereka tidak jadi miskin. Mereka tidak jadi rugi kehilangan tiap hari mau korban. Kalau banyak korban sekarang kan setahun cuma 1 kali. Setahun sekali. Ya kan? Tetangga kita kan korbannya setahun sekali. Ya. Tapi syukur kepada Tuhan, saya dan saudara tidak lagi dibebankan, tidak lagi diwajibkan tiap hari bawa korban 2 ekor anak domba. Kenapa? Karena kita sudah punya korban yang sejati tadi.
Dalam Efesus mengatakan, di mana korban dan pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Ini korban yang sejati, yang tidak perlu diulang-ulang lagi. Sekali Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian dia membawa darahnya sendiri masuk ke dalam tempat kudus. Dalam surat Ibrani di sana dikatakan, dia telah membuka jalan yang baru menuju kepada kemuliaan Allah. Sehingga banyak orang hari-hari ini sampai hari ini merasa lupa dan tidak lagi menghiraukan, tidak lagi menghargai akan korban Kristus tersebut. Bayangkan kalau kita masih hidup dalam perjanjian lama, memakai Taurat ini 1 hari 2 kali bawa korban, berapa banyak kekayaan yang harus dikeluarkan. Tetapi itulah Tuhan minta. Luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, bau yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan tuntut. Tiap hari katakan kepada, kalau mereka tidak atau melalaikan, maka mereka akan mati. Lihat, melalaikan korban, tidak melakukan satu saja, maka mereka akan tidak berkenan kepada Allah. Mati di padang gurun. Luar biasa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah cara Tuhan. Mungkin kita katakan begitu beratnya, begitu sulitnya, tetapi mereka bisa melakukan akan hal itu dengan taat dan setia. Bukan karena kekuatan, tetapi mereka orang-orang Israel, mereka taat, patuh akan rencana Tuhan. Musa memerintahkan akan itu. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mari kita lihat ada 3 korban. Ada 3 wangi-wangian yang harus kita bawa kepada Tuhan sebagai perwujudan kasih saudara dan saya kepada Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat tadi adalah korban domba. Ayat 3 dikatakan domba, ya, domba yang berumur 1 tahun, tidak bercacat dan tidak bercela. Berbicara mengenai domba yang sudah dewasa, domba yang sudah siap, bukan domba yang tua, tapi domba yang sudah baru mencapai puncak daripada pertumbuhannya. Domba dalam konteks ini berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Ya, bukankah Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-domba pun mengenal aku. Apa yang ingin saya sampaikan, apa yang firman Tuhan ingin tekankan dalam konteks ini dengan korban domba? Kalau bangsa Israel mereka diperintahkan untuk membawa korban domba pagi dan petang, maka dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks yaitu pengajaran Rasul Paulus bagi saudara dan saya, bahkan Injil Yohanes mencatat di mana domba itu mengenal gembalanya. Harus mengenal gembala. Kalau gembala agung kita Yesus yang sudah berkorban untuk segala dosa dan kesalahan saudara dan saya, maka sangat lazimlah kita juga boleh mengenal akan Tuhan yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Tanpa kita mengenal Dia, tanpa kita mengenal gembala dengan benar, maka saudara dan saya belum dapat menikmati yang namanya korban Kristus Yesus yang dilambangkan korban pagi dan korban petang setiap hari. Sehingga dosa diselesaikan, dosa ditutupi dalam konteks perjanjian lama, sehingga Allah tidak murka lagi bagi manusia pada waktu itu. Tetapi dosa telah diselesaikan dengan tuntas lewat korban Kristus. Maka kepatutan bagi kita sekalian untuk memberikan aroma yang wangi, aroma yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya diperkenankan untuk mengenal Dia, gembala saudara dan saya satu-satunya. Sampai sejauh mana pengenalan kita akan gembala agung kita. Bukan kita hanya mengenal namanya Yesus yang kita gemakan setiap hari, yang kita dengar lewat pujian, lewat khotbah dan sebagainya. Tetapi bagaimana pengenalan itu kita harus lebih dalam lagi. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan intimasi, keintiman. Inilah inti daripada pengenalan yang sesungguhnya. Orang yang mengenal pasti itu sangat dekat sekali. Mengenal bukan hanya merupakan dalam waktu singkat.
Proses mengenal ini memerlukan waktu yang panjang. Bapak Ibu sekalian, pasangan yang baru menikah, 1 tahun 2 tahun, kita katakan sudah bisa mengenal, belum tentu. Puluhan tahun kadang-kadang belum bisa mengenal dengan benar, mengenal dengan tepat. Sampai kapan kita bisa mengenal dengan baik dan benar? Itu adalah proses yang harus dilalui dan harus dikerjakan. Sehingga seringkali banyak terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi, terjadi perselisihan, bahkan puncaknya adalah perpisahan atau perceraian. Kenapa? Karena tidak saling mengenal dengan benar. Baru mengenal hanya sebatas luarnya, tetapi intinya belum mencapai akan hal itu. Maka daripada itulah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana jaminan kita untuk bisa mengenal dengan Dia? Dengan benar, kita mau belajar. Belajar untuk mengerti. Dalam sebuah persekutuan yang terus menerus. Baik persekutuan dalam doa, dalam membaca firman, dalam persekutuan pribadi kita. Bahkan lebih daripada itu juga, dalam persekutuan ibadah yang kita kerjakan sampai pada saat ini. Semuanya merupakan bagian daripada proses pengenalan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya selalu percaya, bagi kita sekalian, pasti kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan secara pribadi itulah yang menjadi sebuah modal utama. Sehingga kita tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Saudara mengenal Yesus bukan hanya kata orang, bukan kata hamba Tuhan, bukan kita ikut-ikutan sekalipun kita diajar oleh orang tua. Tetapi saudara, pada hakikatnya kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Mari kita flashback ke belakang. Kita merenungkan tahun berapa saudara masing-masing mengenal berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Di mana saudara berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Dalam peristiwa apa kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Maka itulah yang menjadi sebuah titik awal yang terus-menerus akan bergulir sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Kalau belum kita mengalami akan hal itu, maka saya mau katakan mudah akan goyah. Ketika pencobaan datang, ketika kesukaran datang, ketika masalah beban beratnya datang, mudah kita akan berpaling kepada kasih yang lain. Tapi ketika saudara sudah mengenal, berjumpa dengan Yesus, ada banyak kesaksian-kesaksian. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya percaya Saulus juga sudah mendengar berita tentang Yesus. Saulus sudah melihat mujizat Yesus. Saulus sudah mengerti akan isi firman Tuhan. Tetapi Saulus tetap hatinya keras. Hatinya membenci pengikut-pengikut Yesus. Tapi ketika Saulus dijamah hatinya oleh Yesus, lewat perjumpaan dalam perjalanan ke kota Damsyik, di sanalah Paulus berjumpa pribadi dengan Yesus. Para pengikutnya, para pengiringnya tidak melihat cahaya yang besar, tidak melihat sinar yang terang itu. Sekalipun mereka mendengar suara, tapi mereka tidak terjamah. Hanya seorang Saulus pada waktu itu. Dia melihat sinar yang terang. Kemudian apa terjadi? Buta. Dia jatuh dari kudanya. Dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak saat itulah Saulus bertobat, berjumpa dengan Yesus. Dan namanya diganti menjadi Paulus. Itu baru satu contoh. Ada banyak contoh yang lain. Ada banyak contoh yang lain. Perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari koreksi kita masing-masing. Di manakah engkau berjumpa dengan Yesus? Pengenalan pribadi kita dengan Dia. Apakah di ranjang sakit kita masing-masing? Apakah di tempat-tempat kita yang gelap? Ada banyak keadaan. Ketika anak bungsu, dia berjumpa dengan bapaknya.
Bukan di rumah bapaknya. Bukan. Bukan ketika dia dalam kemewahan di rumah bapak. Tidak. Tapi ketika dia dalam kehinaan. Di kandang babi. Di kandang hewan yang hina. Dikatakan maka teringatlah ia akan rumah bapa. Itulah titik awal. Proses terjadinya return. Pembalikan akan rindu rumah bapa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pegang baik-baik. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah saya mengenal dia? Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Mari. Bagi yang belum mengenal Yesus dengan benar. Belum mengenal Yesus secara pribadi. Baru kata pendeta. Baru kata pengkhotbah, baru kata orang lain. Tapi alami pribadi saudara sendiri. Mungkin sekali lagi saya mau katakan. Di ranjang sakit saudara. Oh luar biasa. Ketika saya sakit. Saya tidak ingat apa-apa. Semua saya lupa. Hanya satu yang saya ingat. Firman Tuhan. Itu kuncinya. Yang lain boleh kita lupa. Boleh kita lupakan. Bisa begitu, bisa lupa semua. Tidak ingat semua. Betapa kritisnya keadaan. Saya mau katakan, kritis keadaan saya pada saat itu. Sangat kritis sekali. Istri saya tidak tahu. Dia sedang berdoa. Saya percaya dia sedang berdoa. Saya nggak dengar apa, tidak dengar apa-apa. Gak dengar semua. Gak dengar apa-apa. Sunyi, senyap. Sepi sekali. Padahal di rumah kami banyak. Ada suara-suara pasti. Tapi tidak terdengar. Namun hanya saya ingat akan firman Tuhan. Satu ayat itu. Tuhan, betapa fananya aku. Beritahukanlah saat ajalku tiba. Cuma itu yang saya dengar. Mazmur 39 ayat 5. Hanya itu. Setelah itu saya udah tidur lah. Selesai tidur. Lupa lah. Bangun-bangun udah sehat. Wah, sadar saya. Wah luar biasa. Udah turun panasnya. Alami perjumpaan. Gak perlu takut kita sama Tuhan. Gak perlu takut. Saudara, mengenal Yesus. Maka kita jadi makin cinta sama Yesus. Makin rindu sama Yesus. Makin kita bersemangat. Sehingga kita bisa mengeluarkan aroma. Bisa mengeluarkan bau yang harum pada Tuhan. Inilah harum-haruman yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mengenal Yesus. Mengenal Gembala Agung kita. Yesus namanya. Next yang kedua. Ayat 5 di sana berkata, juga sepersepuluh efa tepung yang terbaik. Tepung yang terbaik. Nah, untuk apa? Untuk korban. Ya. Dan itu juga bau yang menyenangkan Tuhan. Tepung ini adalah sebuah bahan. Ya. Yang digunakan untuk membuat roti. Bahan membuat roti. Kita sudah tahu lah. Walaupun kita bukan tukang roti. Ya. Tapi bikin roti pasti dari tepung. Dari tepung. Tepung gandum. Dan bukankah kita mengetahui bahwa Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 yang berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti hidup. Tepung berbicara soal roti hidup. 1/10 hin tepung yang terbaik. Persembahan 1/10 tepung. Roti. Saya tidak bahas masalah persembahan persepuluhan dalam konteks ini, tapi menuju ke arah sana. Ya, 1/10 berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. 1/10 persepuluhan wajib. Tapi saya tidak bahas ke sana. Tapi saya mau katakan tepung tadi
yang terbaik. Tepung berbicara dalam konteks ini adalah datang dan percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup itu sendiri. Kalau tadi kita sudah mengenal, sudah mengalami perjumpaan, sudah mengalami berkat Tuhan. Ya. Jangan seperti Petrus ketika pertama kali dia mengalami mujizat Tuhan, di mana perahu yang kosong semalam-malaman, tidak ada ikan, tapi Yesus mampu mengisi perahu itu menjadi penuh dengan ikan. Apa ketika Petrus melihat itu semuanya, maka dia kata dia tersungkurlah di bawah kaki Yesus. Dia mengatakan, Guru, tinggalkan aku, tinggalkan kami, aku tidak layak. Tapi kata Yesus apa? Ayo tinggalkan, ikutlah aku akan jadikan kamu menjadi penjala. Petrus katakan, aku tidak layak. Tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau, ayo ikutlah aku. Datang dan percaya. Bukan sekedar menikmati roti ketika kita lapar. Tapi roti hidup itulah yang harus menerus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak seperti ribuan orang banyak. Ketika mereka menikmati roti dan ikan, perut mereka kenyang. Kemudian mereka berusaha untuk mengangkat Yesus menjadi raja atas bangsa Yahudi atau atas diri mereka. Bukan itu rencana Allah. Tapi yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, datang dan percaya kepada Dia. Bukan kita mengangkat Yesus sebagai raja. Dia sudah jadi raja di atas segala raja. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan tidak bisa direkayasa, tidak bisa didikte oleh keinginan manusia, tidak bisa didikte oleh rencana kita, begini Tuhan, lewat ini Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mau bagi orang percaya, saudara dan saya datang dan percaya kepada Dia. Selanjutnya Tuhan yang berperkara dalam hidup ini. Mungkin kita punya merencanakan sesuatu hal dalam pelayanan, dalam kehidupan, tidak salah kita punya rencana. Kita tidak salah kita punya planning, tidak salah. Tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh menuntut Tuhan untuk menjawab segala keperluan. Tidak menuntut Tuhan untuk menjawab segala doa-doa kita. Tapi isilah, selaraskan dengan perkataan, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Datang dan percaya. Berbicara penyerahan total kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan percaya. Ketika kita kata percaya, bukan kita yang mengatur Tuhan sekali lagi. Tetapi kita memberikan atau kita menyerahkan, menaklukkan diri kepada otoritas daripada Kristus Allah yang Maha Tinggi. Ini yang harus menjadi konsep persembahan yang harum, aroma-aroma yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menyerahkan kepada Tuhan. Roti hidup itu sendiri. Berapa banyak dari antara manusia seluruh bumi ini pasti merencanakan atau bekerja keras sehebat-hebatnya, serajin-rajinnya hanya untuk perkara-perkara jasmani, hanya untuk perkara-perkara kepentingan tubuh. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai petang, sampai malam, bekerja hanya untuk roti, bekerja hanya untuk mencari dan mencari materi keuangan. Seolah-olah inilah yang menjadi sebuah tujuan hidupnya. Dia mengabaikan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Namun saya mau katakan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, kita harus mengubah konsep kehidupan kita masing-masing. Kita butuh materi, kita butuh roti, kita butuh keuangan. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang utama. Yang pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup, datang dan percaya kepada Yesus. Maka Dia akan menuntun, Dia akan mengarahkan saudara untuk hal-hal yang dapat kita kerjakan, yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia memberikan kesehatan kepada kita, Dia memberikan kesempatan kepada kita, Dia memberikan jalan-jalan keluar yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga. Tiba-tiba Tuhan ada berkat, ada rezeki, ada kantau yang hebat, yang besar.
Sampai sejauh mana kita mempercayakan kehidupan kita. Menaklukkan hidup ini di bawah otoritas daripada Yesus. Maka ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini kau beribadah, mengutamakan ibadah pada minggu pagi hari ini adalah sesuatu awal yang baik, yang terus menerus tiap hari, tiap kesempatan kita kerjakan. Jadikan ibadah ini bukan sebuah rutinitas, tapi ibadah harus menjadi kerinduan bagi kita. Lalu menjadi sikap hidup bagi kita kepada Tuhan. Datang dan percaya kepada Dia. Maka Dialah yang akan mengatur segala sesuatunya. Setiap orang yang datang dan percaya kepada Dia, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia tidak pulang dengan tangan hampa. Dia tidak pulang dengan sakit lagi. Tapi semua sudah ditanggalkan semua. Lihat, banyak firman Allah mencatat. Orang yang sakit datang pada Yesus. Tidak ada yang tidak sembuh. Semuanya sembuh. Tidak ada yang ditolak oleh Yesus. Semuanya diterima dengan baik oleh Yesus. Sekalipun ada proses masing-masing. Masing-masing ada proses. Percaya. Bahkan kepala perwira di Kapernaum. Yang bukan orang percaya. Yang bukan orang Yahudi. Tapi doanya, permohonannya dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita percaya dan datang dan percaya kepada Dia. Sang roti hidup itulah kebutuhan saudara dan saya hari-hari ini. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang bekerja di rumah, ya, atau work from home. Semua orang kalau ditanya, kok gak kerja? Ya, WHF katanya. Kerja di rumah. Oh terbalik ya. Iya, ya. Pak Ari juga kemarin ini gak work from home juga ya Pak ya, ngalami work from home. Iya, semua sama pasti. Pak Jimmy juga sama semua work from home. Tapi ada waktunya Tuhan akan balikan, percaya. Sekarang Pak Ari udah gak work from home lagi kan? Gak, dia rutin tiap hari touring sekarang. Ya, sudah dipulihkan, percaya. Ayo, kalau yang masih bekerja di rumah, datang percaya sama Yesus. Tuhan kasih pulihkan, tiap hari sudah boleh kerja lagi. Wow, percaya sama Tuhan. Jangan pernah usah para ragu. Datang kepada Dia tiap hari. Baca firman, doa, terus ibadah. Jangan khawatir, jangan takut ibadah. Bayar harga sama Tuhan. Datang maes bayar harga. Harusnya tempat ini penuh. Sekarang kita batasi. Kenapa? Karena terlalu banyak tidak boleh. Ya, protokol kesehatan. Bayar harga. Jadi bayar listriknya double kan? Bayar listriknya double. Ibadah pagi, ibadah sore. Double bayar listriknya. Kalau nggak pagi aja kan? Tapi sekarang double. Nggak apa-apa. Yang penting jiwa-jiwa rohani kita terpelihara semua. Ya. Maka daripada itu sayang dan rugi sekali kalau kita tidak ibadah kepada Tuhan. Ya. Ibadah online di rumah tidak sama dengan ibadah pada waktu kita bertatap muka seperti ini. Ada puji-pujian, ada nyanyian yang kita naikkan. Ada kita dengan tertib, dengan sopan, kita duduk dengan firman Allah. Tapi kita di rumah, kita mungkin tidak disiplin. Kita tidak sama. Ya. Saya percaya, itu hanya dalam keadaan-keadaan yang darurat. Dalam keadaan-keadaan emergensi. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang bisa memungkinkan, mari saya sangat mengharapkan. Saya mendorong, mari Bapak Ibu tetap setia. Percaya, datang dan percaya kepada Dia. Tidak akan pernah kita kecewa. Itulah korban yang menyenangkan, tepung. Yang ketiga, yang terakhir. Minuman yang memabukkan. Nah ini, ayat 7 ini. Ada minuman yang memabukkan. Dan korban curahan ialah seperempat hin. Dan korban curahan ialah seperempat hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Korban yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Apa itu minuman yang memabukkan? Anggur, ya kan? Mabuk anggur. Itu minuman yang memabukkan. Anggur berbicara adalah minuman yang memabukkan. Kemudian anggur juga berbicara mengenai lambang cinta. Hasrat dan semangat. Passion. Ketika dia dalam pesta perjamuan di Kana, Yohanes pasal 2, mereka kehabisan anggur.
Maka para orang-orang pada waktu itu mulai gelisah termasuk Ibu Maria. Pesta belum berakhir, anggur sudah habis. Dalam rumah tangga seringkali juga terjadi kehabisan air anggur. Cintanya sudah habis, jodohnya sudah habis. Maka datanglah ke pengadilan agama, minta berpisah. Perceraian terjadi. Cintanya udah habis katanya. Puluhan tahun menikah sudah habis. Anggur berbicara mengenai lambang cinta. Ya, kehangatan, hasrat, keinginan, semangat, antusias. Sehingga apa? Ini yang menyenangkan. Nuh pernah mabuk ketika dia minum anggur. Ya. Maka ketika anak-anaknya melihat bapaknya mabuk, mereka memberikan atau menyelamatkan bapaknya dengan cara yang elegan. Jadi anggur ini sekali lagi dikatakan curahkan ke tempat kudus. Ya. Curahkan sebagai korban curahan. Kalau tadi domba korban bakaran, ya, tepung juga korban olahan, kemudian sekarang minyak korban curahan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah mau di segala aspek kehidupan, ya, di segala dalam kehidupan kita masing-masing, baik itu pikiran, baik itu perkataan, baik itu tindakan yang kita kerjakan, semuanya harus dilakukan berdasarkan kasih, berdasarkan cinta kepada Yesus. Bukan motivasi-motivasi yang lain. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita. Pelayanan kita oleh karena kita kasih kepada Kristus. Pengabdian kita kepada keluarga oleh karena kita mencintai Yesus terlebih dahulu. Hormat kita kepada orang tua, hormat kita kepada hal yang lebih tinggi oleh karena kita mengasihi Yesus. Itulah harusnya menjadi dasar. Bukan karena kita takut, bukan karena kita ingin mencari keuntungan supaya saya dikasihani, supaya saya diberi sesuatu, maka kita melakukan dengan baik, perkataan kita manis untuk menipu daya. Tidak, tetapi oleh karena kita sudah mengalami yang namanya kasih Kristus itu sendiri. Cinta kepada Yesus. Kalau kita cinta kepada pasangan kita, maka kita juga rela berkorban untuknya. Dengan tulus. Cinta yang agape. Cinta yang tanpa pamrih atau cinta yang penuh dengan pengorbanan. Itulah kasih Kristus bagi orang-orang percaya. Bagi saudara dan saya. Ini harus dicurahkan di tempat kudus. Bukan di tempat yang lain. Atau bukan di tempat yang tidak terhormat. Atau tempat yang najis. Tetapi harus di tempat kudus. Artinya tatanan kehidupan kita. Hati kita harus dikuduskan. Maka itulah yang akan menimbulkan, membangkitkan gairah, membangkitkan passion yang tulus. Baik melalui perkataan, pikiran, dan tindakan-tindakan kita sekalian. Lakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya oleh karena Tuhan. Dalam pelayanan, ya, yang tidak, suatu pelayanan yang tidak didasarkan atau tidak bermotivasikan cinta atau gairah atau passion, maka kecenderungannya lama-lama pelayanan kita akan menjadi kering, menjadi bosan. Ya. Kering, bosan. Tetapi ketika pelayanan kita berdasarkan cinta kita kepada Kristus, maka saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan ungkapkan terus. Tuhan ungkapkan. Bukan hanya sekedar kering dan bosan. Maka pelayan kita akan menjadi sepelayan yang bersifat egois. Atau egosentris. Hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau tidak ada saya yang melayani, maka tidak ada pelayanan di gereja. Kalau tidak ada saya yang khotbah, maka gereja tidak hidup. Kalau tidak ada saya yang main musik, maka tidak ada. Kalau saya tidak jadi WL,
maka ibadah kurang enak. Itu sudah mulai ke arah diri sendiri. Egosentris kita sudah mulai muncul. Kenapa? Karena kita tidak bergairah lagi, tidak lagi memperhatikan kalau pelayanan ini, kalau yang saya kerjakan ini hanya untuk cinta saya kepada Yesus. Bukan untuk kita. Bukan untuk saya. Tapi kepada Dia. Ini yang harus menjadi sebuah pemikiran kita. Sehingga ini adalah korban curahan yang Tuhan inginkan. Untuk menyenangkan Tuhan, saudara harus membawa korban 3 ini. Ada banyak yang lain. Tapi dalam konteks ini hanya 3 saja. Yang akan mengubah, menyenangkan isi hati daripada Tuhan. Baik korban domba, korban tepung, dan juga korban curahan. Ini yang Tuhan mau bagi kita sekalian pada kisah ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Dia sangat senang sekali. Berikutnya, ya, penyembahan kita pun, nah ini, harus dibumbui dengan hasrat yang tidak terpuaskan kecuali oleh karena kehadiran dan jamahannya. Maka inilah minuman yang memabukkan bagi Allah. Ya, minuman yang memabukkan artinya pelayanan, penyembahan kita, worship kita kepada Tuhan. Worship kita harus dengan gairah, semangat, antusias. Saya mau ingin berjumpa. Ya, hanya kita butuh kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan. Next, berikut. Ya, pelayanan. Saya sudah katakan, kita tidak fokus kepada diri sendiri, maka kita akan jadi kering dan akan jadi fokus kepada diri sendiri. Egois kita akan muncul. Kalau pelayanan kita tidak dasarkan dengan gairah cinta kita dan passion kita kepada Tuhan. Hanya 2. Terakhir, ya. Nah, aromanya. Jadi korban 3, domba, tepung, anggur. Domba berbicara, gembala yang baik, ya, mengenal domba, dan domba mengenal gembala. Oke. Kemudian tepung, datang dan percaya. Niscaya akan tidak haus dan lapar lagi. Ada jaminan. Tidak haus lapar lagi. Anggur, cinta, hasrat, passion, berbicara tentang kehidupan dan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup ini. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Kasih yang telah Tuhan Yesus curahkan bagi kami lebih dari yang kami perlu, lebih yang daripada kami pikirkan, lebih dari apa yang telah kami butuhkan Tuhan. Ini semua yang Kau telah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amen. Maka daripada itu Tuhan, biar kiranya kasih Tuhan kami boleh bawa pulang. Kasih yang tidak pernah berhenti. Kasih yang terus-menerus terpancar melalui kebenaran firman Allah dan hidup kekristenan kami Tuhan. Maka daripada Tuhan kasih itu juga yang akan terus membawa setiap anak-anak Tuhan hidup dalam kasih kebenaran firman Allah. Supaya setiap hari kami bawa korban pagi, korban petang, yaitu kami boleh terus menerus Tuhan percaya kepada gembala kami, gembala agung kami. Kami boleh terus menerus, kami boleh menikmati roti hidup yang daripada sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan cinta kami boleh makin membara, makin menyala-nyala dalam hidup ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seberapa banyak jemaat yang Tuhan sudah izinkan untuk kami boleh beribadah, kami boleh diberkati Tuhan senantiasa. Sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan hidup kami juga menjadi berkat dekati Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan Yesus. Kami mau pulang bawa berkatnya daripada Tuhan. Marilah jemaat yang sah dalam iman pulanglah kau dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekali mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.